Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atea dari kelas IT 201 PJJ Informatika Unsia. Mewakili teman-teman kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek website untuk memenuhi tugas 2 dan UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, saya Muhammad Yunus dari IT 201. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dias Maulud Erlangga, kelas IT 201. Selanjutnya, saya akan memaparkan secara umum hasil proyek kami. Izinkan saya share screen. Web edukasi tema kesehatan. Di dunia ini tak ada satupun orang yang memiliki keinginan untuk sakit. Ketika kita dalam kondisi sakit, badan akan terasa sangat tidak nyaman dan aktivitas sangat menjadi terhambat. Kesehatan tubuh kita adalah modal utama untuk menjalani hari dan meraih kesuksesan. Sebuah kesuksesan hidup akan terasa sia-sia jika kita meraihnya dalam keadaan sakit. Kesuksesan akan terasa lengkap jika kita dalam keadaan sehat dan kita bisa menikmati jerih payah kita selama ini. Dengan demikian, kami memutuskan untuk membangun sebuah website yang berisikan kumpulan berbagai pengetahuan seputar kesehatan. Dalam website ini, Anda dapat menemukan pengetahuan umum seputar kesehatan diri. Komponen website yang kami gunakan adalah komponen dasar dalam pembuatan website seperti paragraf, image, heading, text formatting, link, image, table, list, form, video, audio, CSS, dan JavaScript. Selain itu, kami juga menggunakan sebuah template dari Bootstrap. Gambar di samping adalah tampilan awal website jika dibuka menggunakan perangkat desktop. Gambar di samping adalah tampilan jika menggunakan perangkat mobile. Dengan terciptanya website tersebut, diharapkan memberikan edukasi seputar menjaga kesehatan yang dapat dilakukan dimulai dari diri sendiri. Berikut saya akan memaparkan nama dari website kami, yaitu adalah Eka Sehat. Kekayaan utama adalah kesehatan. Ayo jaga kesehatan untuk hidup yang lebih baik. Berikutnya saya akan mengoper presentasi ke Saudara Muhammad Yunus. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin giliran saya yang share screen ya. Ya. Oke, baik. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan website yang sudah kami bangun. Sebelumnya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Mas. Oke, baik. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal. Ini adalah beranda dari website kami, di mana di sini di bagian atas ini ada home, pelajari tentang anggota kelompok, dan ada kontak. Nah, terus di sini ada button untuk mulai. Jika diklik mulai, maka dia akan ke inti dari website ini, yaitu untuk memberikan edukasi. Di sini kami mengambil 5 materi, yaitu bagaimana menjaga pola makan, tidak merokok, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, dan hindari stres. Nah, untuk melihat isinya, kita cukup mengklik button yang ada di sini, yaitu pelajari. Misalnya kita di sini akan membuka untuk jaga pola makan. Kita klik. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah klik, tampilannya kurang lebih sama dengan yang tadi di sini, di mana di atas ini ada navigasi, tetap ada navigasi. Nah, hanya saja untuk di navigasinya itu ada home, dan di sini untuk menu materi yang ada di website kami. Kalau tadi kan di sini ada pola makan, ada tidak merokok, tidur yang cukup, jaga kebersihan, hindari stres, sama seperti yang ada di home tadi. Nah, oke, setelah itu lanjut
ke yang lain, itu di sini kami juga membuat sebuah kuis yang dimana di sini isinya adalah pengetahuan umum tentang kesehatan atau hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Nah, jika dimulai maka akan tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah model kuisnya, dan nantinya ketika kita menjawab akan muncul berapa skor yang kita dapatkan. Ini kita jawab asal aja dulu ya. Selanjutnya, kecuali meningkatkan stres, penyakit. Kita sampai selesai aja. Belum milih jawaban. Nah, itu ketika kita belum milih jawaban, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Atau muncul pop-up bahwa Anda belum memilih jawaban. Kita lanjut lagi, kerjakan. Asal aja. Oke. Nah, ini ketika kita sudah selesai mengerjakan, maka akan tampil hasil yang kita dapatkan dari kuis tersebut. Ketika klik melanjutkan, maka dia akan kembali ke berandanya atau menu awalnya. Oke, lanjut lagi. Setelah kuis, ada di sini di bawah ada table. Nah, di sini table yang kita tampilkan adalah table untuk waktu tidur yang ideal sesuai usia. Di sini ada beberapa usia dari usia 0 sampai di atas 64 tahun. Selanjutnya di sini ada juga kalkulator BMI, di mana bisa kita ukur misalnya di sini beratnya 163 dengan tingginya 163 cm dengan berat badan 63. Nah, ini tergolong normal. Ini sudah sesuai dengan kalkulator BMI. Yang mana ketika dia terlalu ringan, maka tidak sudah dianggap kurus, atau ketika terlalu berat, maka dianggap obesitas. Oke, selanjutnya di sini ada tentang websitenya. Terus ini adalah anggota kelompoknya, ini adalah kami. Terus kemudian di bawah untuk kontak dan sarannya. Kemudian ada footer di bawah. Oke, demikian dari saya. Untuk skripnya atau untuk source code-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Dias. Kepada Saudara Dias saya serahkan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan elemen dan komponen apa saja yang kita gunakan pada website yang kami buat. Izinkan saya share screen. Di sini muncul, Mas. Oke, udah muncul. Oke, baik. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja diminta di dalam soal ya. Di sini pertama diminta menggunakan paragraf, image, dan juga heading. Baik. Untuk paragraf sendiri di sini kami menggunakan tag P ya untuk paragraf. Kemudian untuk heading di sini kami menggunakan contohnya ada tag H1 dan juga tag H2. Kemudian untuk image ya. Untuk image di sini kami menggunakannya tag IMG, kemudian SRC, kemudian di dalamnya ada file foto yang akan ditampilkan pada website. Kemudian diminta untuk memiliki text formatting, link, dan juga tabel. Baik. Untuk text formatting sendiri kami menggunakannya salah satu contohnya yaitu ada tag B atau bold, yaitu untuk menebalkan teks ya. Sebenarnya ada banyak text formatting, ada tag I inline, tag U untuk underline. Tapi di sini kami hanya menggunakan tag B yaitu untuk menebalkan. Kemudian di sini ada tabel. Baik, untuk tabel di sini kami menggunakannya untuk bagian
tabel waktu tidur yang baik. Di sini ada tag tabel, di dalamnya ada tag head, di dalamnya lagi ada tag TR, dan di dalamnya lagi ada tag TH, kemudian ada isi pada tabel tersebut. Kemudian diminta untuk memiliki elemen list form video audio. Baik, untuk form untuk tag form sendiri kami menggunakan untuk bagian kontak kami ya. Contohnya di sini ada tag input tipe teks, tag input tipe email, dan juga teks area, dan yang terakhir ada tag button untuk kirim ya. Kemudian di sini untuk form. Untuk list. Baik, untuk list di sini kami menggunakannya untuk bagian navbar, yaitu ada tag U, di dalamnya ada tag lead dan isi list tersebut. Kemudian untuk video audio. Oke, baik. Untuk tag video dan audio kami menggunakannya untuk video pada isi artikel. Contohnya sini ada tag video control agar kita bisa play videonya sesuka hati kita, sesuka mau. Di dalamnya ada tag source SRC, di dalamnya ada nama file video yang akan ditampilkan. Sebenarnya untuk video dan audio itu agak mirip ya, cuma bedanya di sini tag hanya beda di tag aja. Di sini ada tag audio, kemudian sama ada source SRC dan nama file yang akan ditampilkan pada website. Kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan CSS dan JavaScript. Baik, untuk CSS sendiri di sini kita menggunakan tentunya untuk mempercantik website. Contoh kecilnya di sini kita menggunakan background ya. Di sini kita menggunakan gambar, kemudian ada font size, yaitu untuk mengubah ukuran teks, untuk mengatur padding agar rapi, kemudian background color untuk merubah warna. Kemudian di sini ada color ya, white untuk merubah warna teks, dan juga ada text align center untuk membuat teks menjadi ke tengah. Dan untuk JavaScript sendiri kami menggunakannya untuk bagian kuis dan juga kalkulator BMI. Kita ambil contoh untuk JavaScript pada kalkulator BMI. Di sini kita menggunakan beberapa elemen JavaScript. Ya, salah satunya ada function, perkondisian, dan juga ada komponen DOM atau dokumen object model. Kemudian kita di sini memiliki template bebas dengan Bootstrap. Jadi kita di sini menggunakan bantuan Bootstrap 5 agar meringkas waktu ya. Di sini memiliki elemen JavaScript. Sepertinya saya sudah menjelaskan untuk elemen JavaScript tadi pada penjelasan sebelumnya. Kemudian di sini kita diminta untuk menghosting website kita agar bisa diakses lewat internet. Baik. Untuk website sendiri kita hosting lewat GitHub dengan domain edukasi kesehatan.github.io. Baik, seperti ini tampilan websitenya. Jadi website kita sudah bisa diakses lewat internet. Baik, sekian penjelasan komponen dan elemen apa saja yang kita gunakan pada website kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Atea. Silakan Mbak Atea. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga website yang kami buat dapat memberikan manfaat. Terima kasih.